Ya sih kalau udah vaksin bisa, tapi emang awalnya tuh dulu gini guys, kalau sebelum pandemi ini kan kalau orang Korea untuk pariwisata, walaupun nggak ada surat izin kayak visa itu, ke Indonesia bisa selama 30 hari diizinkan gitu, tanpa visa bisa. Tapi kalau sekarang hanya untuk orang-orang yang sudah punya visa aja, jadi yang seperti punya kita untuk bisnis. 오늘의 TMI는 화장을 안 했어요. 화장을 안 했는데 밥하기도 귀찮고 해서 닭을 시켜 먹었어요. Ini aku coba makan, tapi kalau nggak habis ya aku nggak paksa-paksa ya makan ya. Gitu. Jadi begitulah, hari ini aku udah pindah rumah. Tapi tadi dari pagi jam 9 sampai jam berapa sih? Jam 2-3 sore aku beres-beres gitu. Kerja jam segini, jam 7 kan di Indonesia. Semangat, jangan lupa makan. Iya. Iya, makan secukupnya aja biar enak gitu ya. Kalau kebanyakan ntar sakit. Kalau pindah rumah ada jasa angkut ya, minimal angkut jasa untuk pindah barang gitu ya. Tapi kalau di Korea sih udah termasuk dari dibungkus sama mas-masnya, terus udah gitu ditatain lagi, itu semua udah termasuk. Nah, itu harganya biasa yang minimum mulai dari 5 juta. Dari 5 juta. Kalau untuk rumah-rumah besar misalnya sekeluarga tuh ada barangnya tuh sampai 3 orang, 4 orang gitu, biasa harga kalau nggak salah kalau dirupiahkan kira-kira 30 juta guys. Mahal. Jadi kalau di Korea sewa rumah itu nggak per tahun guys, jadi adanya cuma per bulan. Jadi biasa kalau di daerah Gangnam sih paling murah mulainya ya dari harganya kira-kira minimum dari 10 juta sih. 9 juta, 10 juta per bulan. Untuk di Gangnam ya guys, nggak semua. Kenapa makannya pakai sarung tangan? Ini kan makan ayamnya banyak minyaknya. Ya udah aku pakai sarung tangan aja. Sering-sering bisa bangkrut, iya betul. Jadi sebenarnya waktu awal aku keluar dari rumah orang tua itu aku nggak pakai jasa angkut, aku bawa sendiri gitu karena emang aku nggak beli apa-apa kan. Soalnya barang-barangku di rumah mamaku masih ada, jadi aku cuma bawa ya barang-barang kayak isian atau kayak komputer sama baju. Terus kalau kayak tempat tidur ataupun kayak sofa ataupun meja gitu kan aku beli. Hai, selamat malam. Ini aku tinggal dikit sih, tapi jangan dihabisin ya, ntar buat besok. Ini ada kerupuknya. Ya jadi besok-besok kalau aku udah beresnya udah selesai. Sekarang jadi udah beres kira-kira 80%. Karena emang jasa angkut barangnya itu kan sudah include, sudah termasuk sampai mereka tatain gitu loh barangnya. Jadi ya udah kira-kira 60%, 70% udah dikerjain sama mereka. Yang sisanya sih tinggal aku yang beresin gitu.
Tapi hari ini kayaknya aku nggak kuat beresin semua, aku kecapean, takutnya besok aku nggak bisa kerja, sakit gitu kan. Ya udah, pelan-pelan aja. Aku lebih banyak beli di kalau perabotnya sih separuh dari IKEA dan separuhnya dari online sih. Pendapatan tiap negara berapa, tapi tinggal hitung aja berapa persen biaya tempat tinggal di pendapatannya. Iya sih, betul. Emang bukannya karena di Korea kan emang apa-apa mahal ya, jadi ini nggak bisa disamakan dengan harga di Indonesia gitu guys, jadi agak beda gitu. Nah sekarang kita ngobrol. Mukaku merah habis makan. Oke, sekarang kita ngobrol. Aku udah selesai makan, kita sambil minum. Hal. Udah kenyang. Di sana Shopee murah-murah kah dibanding app lain? Sebenarnya sih kalau Shopee di Korea masih belum terkenal guys, karena sudah ada beberapa platform asli dari Korea yang sudah lebih lama ya. Puradag itu ayam goreng tepung bukan? Ya jadi ada tepungnya, lapisannya, tapi ya nggak tebal-tebal gitu guys. Kalau kenapa masakan Korea selalu ada wijen di setiap makanan? Nggak semua, emang sebagian besar banyak yang ditaburi wijen. Nah itu kayak gini guys, kayak kita makan Indonesia, kita tuh selalu, ya nggak selalu juga sih, tapi kan lebih sering ditaburi kayak bawang goreng gitu kan, kayak dekorasi gitu. Untuk kali ini sih aku belum ada rencana untuk jadi MC show host di Shopee. Masih belum ada. Untuk sementara masih belum ada rencana. Hai, selamat malam. Wah, ini kenyang banget. Jadi gini guys, tadi aku pesan ayam goreng. Ini sepertiga, 2/3 aku sudah habisin. Ini tinggal sedikit. Mungkin ntar malam atau besok aku habisin ya. Soalnya tadi aku makan nasi, udah gitu makan ayam lagi. Benar-benar terlalu kenyang guys. Goshikot lumayan banyak kok jadi kerja, tapi ya kan tergantung ya, harus kayak apa sih, waktunya juga harus sesuai schedule-nya gitu kan. Kalau misalnya schedule-nya ada beberapa yang waktunya sama, ya nggak bisa semua kedapat gitu. Makan enak, kalorinya nol gitu. Meo, makan enak, kalorinya nol kalorinya. Ini sofanya aku undur terus biar cepat pertumbuhannya. Udah nggak tumbuh lagi dong, udah umurnya nggak bisa aja pertumbuhan lagi. Tempat syuting drakor dong. Iya ya, nanti aku coba ya, usahain. Soalnya kan karena aku ada kerja lain, jadi sebenarnya kalau untuk jauh-jauh aku susah sih. Merek ayam goreng Korea yang enak versi Karosa apa aja? Jujur kalau aku lebih suka ayam goreng yang tepungnya nggak terlalu tebel. Jadi kulit tepungnya kalau terlalu tebel aku kagak suka. Soalnya kalau menurut aku ya, mungkin karena aku kebiasaan makan ayam tuh dulu kan di Indonesia. Jadi kalau ayam Korea tuh kayak terasa kalau makan banyak tuh agak enak gitu. Jadi kayak kurang gimana ya, nggak bisa makan banyak, cuma beberapa aja. Jadi kalau aku karena suka kalau makan ayam goreng tuh kayak yang rasanya rempah-rempahnya atau rasanya agak lebih keras kayak Indonesia gitu. Jadi kalau di Korea aku lebih suka yang dul-dul chicken sama kanbu chicken sama puradak ini. Kadang mereka lapisan tepungnya agak tebel.
Di Korea aja yang jual ayam hidup, cuma kalau sekarang kalau di kota-kota Seoul kayak gini sih udah susah dapatnya. Kalau mungkin agak harus lebih ke daerah yang lain gitu. Konten reaction iklan lagi dong. Ya aku cari-cari ya iklan, soalnya sebenarnya nyari iklan itu kayaknya susah juga. Iya aku sampai sekarang belum ada sih rambut putih, belum nemuin. Cuma kalau makan ayam Korea side dishnya tuh enak kimchi apa kayak acar. Aku lebih suka makannya sih kalau biasa lebih cocok dengan acar. Kalau kimchi bisa, cuma kalau menurut aku sih kurang cocok. Iya, jadi aku udah terbiasa makan ayam tuh dengan kayak harus ada kayak lalapannya kayak Indonesia gitu loh. Terus ada rasa-rasa kayak apa sih, lengkuasnya kayak bumbu kuningnya, terus harus ada sambalnya, terus harus ada kemanginya. Nah itu. Iya, konten iklan seru. Soalnya sebenarnya sih aku kan cuma gini ya. Emang kalau video reaksi-reaksi gitu kan sebenarnya lebih banyak fokusnya ya kayak ke artis-artis atau yang kayak gimana. Tapi menurut aku sih kalau untuk benar-benar bisa mengenal tren di Indonesia dan gimana sih kalau untuk kayak TV show ataupun yang lainnya tentang Indonesia itu kayaknya iklan itu juga lumayan bisa diperkenalkan gitu. Nah itu kemarin aku coba tapi teman-teman aku suka banget. Kalau Kak Jun di rumahnya dia sendiri sama mama papa. Kalau aku sih sebenarnya kan bukan full time YouTuber, jadi kalau aku tuh sebenarnya kerjanya sebagai interpreter, jadi orang nerjemah. Jadi sebagai penerjemah kayak surat-surat atau yang lainnya, dan juga jadi orang interpreter untuk kayak conference untuk Indonesia, Korea, dan juga buka kelas bahasa, ya itu. Suka nonton Amazing Set. Sebenarnya sih kalau TV show Korea aku jarang nonton. Seblak Deleted aku selalu kangen sih. Padahal kepedesan loh aku kemarin. Iya aku di Seoul. Collab lagi sama Amel. Ditunggu ya. Jadi konten aku sama Amel bakal upload kok besok ya kalau nggak salah. Baik kabarnya. Kalau Ian itu sebenarnya teman. Tapi kalau di Korea itu jadi beda guys. Kalau di Indonesia kan kita sama orang yang lebih tua aja kita panggil kak siapa gitu kan, kita manggilnya nama. Tapi kalau di Korea kita nggak manggil lama. Jadi kita manggil kakak atau adik atau gimana. Ada suara klakson mobil ya, soalnya aku buka tuh jendelanya. Sekarang soalnya kan di Korea musim gugur, jadi kalau dibuka jendelanya gitu kayaknya sejuk adem. Lagi ngikutin drama Korea apa kak? Wonder Woman kalau nggak salah ya judulnya, itu katanya seru, jadi aku baru-baru nonton akhir ini. Kak Yen sama Senge kakak beradik, iya mereka kakak beradik, saudara kandung mereka. Siapa cowok yang dulu vlog sama kakak waktu? Oh itu teman sekelas aku waktu di SD, dia namanya Daru. Ini alisnya asli punya aku sendiri. Udah nonton Squid Game nggak? Aku udah nonton semuanya sampai episode 9 ya kalau nggak salah. Ini tempat baru lantai berapa, tinggi banget. Tinggi banget. Ongkos ke Korea kira-kira berapa sih? Tergantung ya guys. Jadi kayak ada high season waktu pas mahalnya. Tapi kalau sekarang karena pandemi ini emang kalau biaya pesawat emang mahal ya. Jadi tergantung sih, kalau misalnya langsung pesawatnya tuh langsung guys, nggak transit kemana-mana, itu pasti yang lebih mahal. Tapi kalau transitnya ke sana ke sini terus butuh waktu lama, pesawatnya mungkin lebih murah. Setahu aku sih kayak gitu. Jadi kalau cuma sekali naik pesawat langsung misalnya dari Jakarta atau Bali ke Korea itu
cuma 7 jam sih kalau nggak salah ya. Jadi kalau itu sih kayaknya biayanya lebih mahal. Tapi kalau misalnya teman-teman naik dari Indonesia terus pesawatnya misalnya mampir ke Kuala Lumpur atau ke Singapura dan yang lainnya, dan transit dari sana itu pasti lebih murah. Biaya hidup di Korea mahal nggak kak? Sebenarnya sih bisa dikatakan kalau di Korea bisa lebih mahal, cuma kan emang kalau pendapatan kita itu kan beda ya, mata uang udah beda dari Indonesia sama Korea itu kan emang beda. Tapi kalau menurut aku sih emang kalau di Korea masih agak lebih mahal. Kalau terutama kalau mau tinggal di kota, apalagi di Seoul lumayan mahal. Kalau saya kapan ngasih di Shopee lagi? Kalau dipanggil dari Shopee, iya. Kalau nggak dipanggil ya masih sabar nunggu gitu. Halo Vera. Kak buat konten A Day in My Life dong. Ya nanti aku coba. Soalnya sebenarnya sih aku jujur ya, banyak kan teman-temannya minta, Kak coba dong buatin vlog daily. Pengen tahu sehari-harinya Kak Rosa kayak gimana. Sebenarnya sih aku niat banget, cuma kayak aku masih geli banget gitu loh kalau aku tuh kayak mau buat vlog itu kayak kenapa sih kayak kerasa harus kayak cantik gitu loh kan. Biasa kalau daily vlog itu kan biasa gambarnya tuh cantik-cantik banget, tapi kalau aku tuh kayaknya nggak cocok dengan yang cantik-cantik gitu loh. Jadi aku bener-bener kayak realita gitu nggak sih. Makanan halal banyak nggak kak? Jadi sebenarnya kalau mau cari yang bener-bener halalnya sampai dari dari dagingnya itu emang halal itu ada. Kalau di Seoul itu masih lebih bisa dicari beberapa tempat makan halal, cuma ya masih belum bisa dikatakan banyak. Tapi sebenarnya kalau halal dalam makna dan arti, misalnya kalau tidak mengandung babi itu emang banyak. Tapi kalau bener-bener harus ada kayak logo halalnya dan bener-bener dari potong dagingnya tuh halal semua, itu sih emang jarang sih, masih bisa dikatakan jarang. Begitu. Jadi semoga ya ke depan kalau misalnya pasti banyak kalau misalnya banyak orang yang mencari makanan halal ya pasti makin bertambah banyak sih. Mungkin karena konten Kak Rosa lebih ke masakan Indo. Sebenarnya sih kan gini ya. Jadi kalau aku dulu tinggal di Indonesia itu kan udah sering banget ya, udah nggak asing lagi. Ya setiap hari tuh ya setiap kali pasti ada masakan Indonesia gitu kan di makanan yang aku makan. Cuma habis balik Korea ini sama sih, kayak di Korea pun sama. Jadi kalau makanan luar asing dari negara asing itu pasti menunya terbatas. Jadi kalau walaupun aku cari rumah makan Indonesia atau orang Indonesia di Korea itu pasti menunya kan terbatas, nggak semua makanan dijual karena ya bahan-bahan dari Indonesia pun juga yang bisa diimpor terbatas, dan juga emang harga cukup mahal gitu loh. Jadi kan kita harus seimbang ya guys. Misalnya kalau kita mau jual nasi goreng nih, misalkan mau jual nasi goreng, tapi kalau misalnya bumbu-bumbu untuk nasi goreng itu terlalu mahal kan, kita nggak bakal bisa jual nasi goreng itu harganya berapa ratus ribu gitu kan, nggak bakal ada yang mau cari. Nah itu harganya belum sesuai gitu guys. Jadi di Korea ya emang makan Indonesia terbatas, kayak mungkin cuma adanya kayak bakso, mie ayam, terus kayak rendang, nasi goreng, mie goreng, dan beberapa makanan-makanan yang bisa dikatakan mewakili makanan Indonesia. Tapi kalau yang bener-bener untuk detailnya sampai kayak pempek terus ataupun yang kayak sotonya soto Betawi kayak atau Madura atau yang gimana, itu pasti kan susah ya dapatnya. Nah itu jadi ya suatu hari aku berpikir ya udah deh, mumpung aku tinggalnya pisah sama mama papa dan aku punya dapur aku sendiri, ya udah kenapa enggak aku coba gitu masak-masakan Indonesia. Ya udah aku cari-cari bahan-bahan Indonesia, terus aku pesan-pesan dari online, dan akhirnya aku challenge untuk membuat masakan Indonesia. Tapi sebenarnya sih jujur emang masih susah dapat bahan-bahan Indonesia, itu harga mahal, terus jarang ada stoknya. Musim dingin ada nyamuk, cuma ya kalau dibandingkan musim panas ya lebih sedikit sih.
Terima kasih pujiannya Devi Kartika. Iya, pempek Palembang kan. Aku kemarin makan di Jakarta pun udah enak banget, sampai keinget terus gitu guys. Di Indo kan booming banget kak semua tentang Korea, nggak ada kepikiran berusaha tentang Korea di Indo. Soalnya sih kalau menurut aku gini ya, kalau mau ngambil usaha itu bener-bener harus persiapannya teliti dan juga bisa mempersembahkan barang-barang yang bener-bener terjamin. Jadi kayaknya aku belum berani kalau untuk sekarang. Begitu. Kalau mau nitip bahan dari Indonesia, kabarin aja asal ambil di Incheon. Kebetulan bulan ini aku dapat 3 kali jadwal penerbangan. Wow. Selamat ke Korea. Cuma kalau bener-bener kayak aku misalnya mau buat rawon itu kan pasti kelawak nggak ada di Korea. Terpaksa harus dicampur sedikit bumbu-bumbu racik instan gitu loh guys. Kalau Dohi sekarang dia udah nikah, terus rumahnya udah jauh. Kak Minji juga sekarang dia nggak di daerah Korea Seoul lagi gitu guys. Kalau uang 80 juta udah cukup nggak sih biaya di Korea? 8 juta rupiah kan maksudnya? Kak pernah ikut blind date nggak? Aku sebenarnya nggak begitu suka blind date. Kak Rosa gimana kabarnya? Baik, amin. Kak Ros di Seoulnya tinggal di mana? Aku di Gangnam. Nanti nyamuk. Ya nyamuknya ya mungkin kedinginan. Jadi kalau nyamuk di luar itu biasa mereka tuh sembunyi gitu. Jadi kalau lucu banget gak sih kalau misalnya nyamuk di Korea ya guys ya, kalau di dalam gedung mereka itu naik lift sama kita bareng-bareng gitu loh, naik. Lucu banget. Ini supaya bagi pemula yang mau belajar bahasa Korea bagaimana? Emang kalau untuk pemula sih harus yang paling utama sih kita mulai dari alfabetnya dulu, cara penulisannya. Jadi harus belajar dari Hangulnya. Tapi kalau sekarang sih kalau di YouTube ataupun di kelas-kelas online ataupun di buku pun kalau untuk pemula penulisan Hangul itu sih sebenarnya udah banyak sekali, udah ada. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa ngecek di online ataupun aku sendiri juga ada di Kanda Prem ataupun Siwon School, bisa dicari kelasnya untuk pemula. Di Korea sekarang lagi musim gugur guys, jadi adem, sejuk. Jadi kalau pagi malam agak adem kayak gimana ya, suhunya kira-kira 18, 19 gitu, 15. Jadi harus pakai lengan yang agak panjang gitu lah, takut masuk angin. Tapi kalau siang-siang masih panas banget guys. Hangul, aku lagi belajar bahasa Jepang, Mandarin. Oh, iya sih bahasa Jepang, Cina, Korea itu emang penulisannya agak susah ya, bisa dikatakan. Tadi ini aku baru habis makan ayam guys tadi. Aku sebenarnya kan ini awalnya live, tadi aku mulai makan ayam goreng gitu. 강남구 리치 언니 아니에요. 리치 언니는 아니고 그냥 일 때문에 어쩔 수 없이 강남에 있는 거예요. Pilatesnya sama Kalinda dibuat vlog juga dong kak. Iya, besok-besok aku mau buat. Ditunggu. Jadi kan gini guys, sebenarnya aku besok-besok yang aku belum janji dulu. Takutnya ntar aku nggak bisa. Cuma ke depan sih aku lagi ngerencanain kayak share tentang kehidupan aku gitu loh. Jadi bukan vlog-vlog hanya sekedar kayak buat kayak gambar yang cantik-cantik gitu, enggak. Jadi nunjukin kalau emang tuh realita kehidupan aku tuh sehari-hari ngapain aja. Kalau bersih-bersih kayak gimana. Terus kalau misalnya kalau aku olahraga ya kayak gimana gitu. Kalau Hangul itu enggak sih, enggak campuran. Itu dibuat sendiri dulu di kerajaan Korea. Jadi beda banget Hangul sama tulisan Cina sama Jepang itu beda drastis guys. Beda. Jadi biar teman-teman tahu kalau aku tuh emang ngerawat rambut muka kayak apa, kalau aku bener-bener masak sehari-hari itu kayak apa. Terus ada mungkin di sela-sela video mungkin kadang ada beberapa video tips untuk masak-masakan Korea dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia aja sih. Sebenarnya kan nggak pasti semua teman-teman bisa dapat bahan-bahan Korea di Indonesia kan, dan juga mahal. Jadi
Ada masakan apa aja sih yang bisa dicoba dengan bahan-bahan yang gampang kita dapat di Indonesia kan, soalnya kan namanya aja kita orang, masa setiap hari makanannya itu aja kan, kadang pengen juga coba makanan yang lain yang agak istimewa gitu. Jadi mungkin ada masaknya, terus ada kayak aku tuh bersih-bersih kayak apa sih, kalau orang Korea bersih-bersih emang ya nggak beda jauh, tapi biasa caranya kayak gimana terus buang sampah kayak gimana gitu. Enggak, kali ini aku nggak nge-MC. Aku juga nggak tahu, mungkin Kak Amel, mungkin Amel kali ya, mungkin kayaknya sih ya. Iya ya gitu aja sih. Jadi mungkin teman-teman kalau semakin ke depan, mungkin karena aku kan upload video kan 2 kali seminggu, jadi mungkin kalau sekali bisa aku terusin konten-konten yang aku sebelumnya, karena pasti teman-teman emang subscribe aku karena beberapa konten yang aku upload. Tapi mungkin saja bisa teman-teman juga menyimak konten yang baru gitu. Kalau misalnya aku bisa tulis secara Hangul, terus apa lagi nih? Soalnya kan cara penulisan Hangul sama kayak pin dan penulisan bahasa Jepang. Ya kalau habis Hangul mungkin bisa diteruskan untuk misalnya kayak ungkapan sehari-hari, ataupun pengganti kata orang, kata tunjuk orang, kata ganti orang, ataupun kata tunjuk kayak gimana. Misalnya kayak kita salam, ataupun saya, anda, kamu, dan yang lain-lainnya bisa diteruskan. Kalau ngedit video sih sebenarnya gini, karena ini emang aku kan guestnya kan semua dari orang Korea kan rata-rata. Jadi kalau untuk pre-cut-nya, jadi untuk cut-nya aku yang cut, dan sudah aku buat subtitlenya semua, aku terjemah, aku kirim ke editor aku, dan dia yang kasih efeknya dan add subtitlenya gitu. Di Korea ada tempat simpan abu untuk hewan peliharanya, Kak. Kemarin lihat story Kak Rosa ada tempat khususnya gitu ya. Iya, sama kayak orang guys kalau di Korea gitu. Soalnya kan biasa kalau untuk pembakaran itu kan biasa ada simpan abu kan, tempat simpan abu. Terus kalau di Korea karena emang banyak juga orang yang melihara hewan, jadi ada juga tempat seperti itu. Kapan ke Jakarta lagi? Sebenarnya sih kalau sampai sekarang aku nggak tahu kapan bisa, karena belum dibuka untuk orang luar negeri kan, warga negara asing belum dibuka dari pemerintah Indonesia. Daun bawangnya udah habis aku makan, udah habis. Wajah Kak Rosa bengkak kah? Iya mungkin aku karena capek ya kelihatan agak bengkak, soalnya dari pagi aku tidur kemarin semalam cuma 3 jam kalau nggak salah. Terus aku pindah rumah, jadi aku agak capek gitu. Rosa sama peliharaan aja setia banget, apalagi sama pasangan. Ya kalau misalnya aku pelihara hewan kan sudah jadi sekali, kalau keluarga gitu kan harus tanggung jawab ya gitu. Ya pastilah begitu. Jadi teman-teman hari ini sudah join aku untuk ngikutin aku, temenin aku makan gitu. Dan udah lama juga kita nggak nge-live kan, ngobrol-ngobrol aja. Terus ntar kalau misalnya sudah aku selesai beres-beresin semua ini rumahnya, nanti mungkin bisa ya aku coba buat kayak home tour, house tour, atau room tour. Soalnya ini sebenarnya sih nggak bisa dikatakan rumah kayak house tour gitu, juga kecil ya. Cuma sekejap selesai gitu. Begitu. Jadi ditunggu ya konten-konten lainnya, dan juga besok bakal ada upload video baru guys. Jadi kalau besok ada tamu spesial yang sudah banyak teman-teman komen request untuk buat kolaborasi, jadi jangan sampai ketinggalan besok
emang aku agak gimana sih, sekarang agak lemes gitu, tapi nggak ngantuk-ngantuk gimana, tapi aku harus masih lanjutin kerja aku karena aku harus nempatin janji dengan kalian. Besok kan aku harus upload video baru, jadi aku sekarang harus lanjutin edit video dulu biar besok bisa ketemu dengan konten yang baru. Oke. Ya, ini habis ini aku mau mandi, aku mau pakai masker juga. Oke. Sekarang di Korea jam 9.39. Jadi aku mau pamit dulu, minta izin, aku mau beresin dulu ini bekas makanannya, terus aku mau ngelanjutin edit video buat besok. Oke? Oke guys, jadi terima kasih banyak ya hari ini sudah nemenin aku live, dan kita ketemu besok di video yang baru. Dan besok ada tamu spesial yang teman-teman sudah request dari kemarin-kemarin loh. Siapa yang bisa tebak? Oke. Bye-bye. Sampai ketemu di live selanjutnya. Oke. Bye. Annyeong.